Menurut Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, mencopot wapres itu bisa dengan melalui mekanisme impeachment. Impeachment itu tiga lembaga ya, DPR, MK, MPR. Tapi boleh mencopot wapres itu kalau secara spesifik terjadi pada wapres atau presiden bahkan 6 hal. Melakukan 4 jenis pelanggaran hukum, korupsi, pengkhianatan, penyuapan, dan kejahatan besar yang dihukum 5 tahun ke atas, dan perbuatan tercela. Atau berhalangan, misalnya sakit permanen 3 bulan berturut-turut, kayak gitu ya. Itu bisa dicopot, gitu. Nah, secara teoritis itu ketentuannya, tetapi secara praktis itu akan sulit. Karena untuk mencopot atau mengimpeach seorang presiden, wakil presiden itu harus dilakukan oleh sidang impeachment di DPR pendawaan yang dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota DPR. Dulu zaman Pak Harto kalau 2/3 ini akan terpenuhi, kita culik aja satu kan Pak Harto dulu. Pak Harto itu tahun 81. Gitu ya. Iya, sampai lahir petisi 50. Pokoknya Undang-Undang Dasar nggak boleh diganti. Pak kan bisa Pak diganti 2/3. Kita culik satu agak Pak Harto loh itu, ada bukunya. Nah, sekarang 2/3 harus hadir. Nah, padahal koalisinya Pak Jokowi ini punya Pak Prabowo. Wah, ini ala bos. Saya kayak ketukar-tukar. Koalisinya Pak Prabowo punya 81%. Untuk menghadirkan sidang itu udah nggak bisa. Iya kan? Seumpama bisa 2/3 hadir, 2/3 setuju, bawa ke MK. MK mengkonfirmasi dulu, oh iya benar ini. MK itu tidak membuat vonis bahwa dia harus dicopot. MK hanya mengatakan, oh iya benar, saya mengonfirmasi benar ini sudah melakukan tindakan ini. Ini kembali lagi ke DPR, berdebat lagi kan. Belum lagi kalau MK-nya dioperasi lagi kan. Itu faktor itu juga. Kalau oke ini baru ke MPR. MPR juga boleh mencopot, boleh tidak. Boleh memberi arahan lain. Jadi bisa, tapi secara politis kayaknya tidak bisa. Kalau menurut aturan. Tapi saya ingatkan, selama ini penjatuhan presiden itu tidak ada yang menurut aturan, tapi bisa. Tidak ada yang menurut aturan, tapi bisa. Coba. Bisa di dunia ya. Mulai sekarang dari berjalan mundur ya, dari penjatuhan Gus Dur. Iya. Penjatuhan Gus Dur tuh tidak menurut aturan, tidak menurut konstitusi. Karena menurut aturan waktu itu, kalau menjatuhkan presiden, karena satu syaratnya benar-benar melanggar haluan negara. Gus Dur pada waktu itu tidak benar-benar melanggar haluan negara, tapi apa? Diduga terlibat dalam pengelolaan dana Bulog. Tertulis tuh diduga. Kalau tidak berarti tidak benar-benar dong. Tapi oke, ini syarat. Lalu ada memorandum satu. Memorandum 1 memberitahu Anda ini harus diperbaiki. Nah, kalau tidak memperbaiki, memorandum 2. Kalau tidak diperbaiki lagi, baru sidang istimewa pencopotan. Nah, yang Gus Dur nih, ada memorandum 1, memorandum 2 tentang Bulog dan dana Yanatera Bulog dan Brunei. Tapi pencopotannya itu tidak ada kaitannya dengan ini. Pencopotannya itu karena Gus Dur mencopot Kapolri. Tanpa memorandum, mencopot Kapolri langsung dicopot. Itu menurut, kan melanggar hukum. Lalu Gus Dur juga pada waktu itu sidangnya tidak sah. Karena menurut MPR, sidang untuk mencopot presiden itu harus dihadir oleh semua fraksi. Waktu itu PDKB tidak datang. Partai Demokrasi kecuali datang. Berarti sidangnya tidak sah. Nah, ini tadi. Tetapi perbuatan yang tidak sah itu kalau bisa dikonsolidasikan menjadi sah. Kalau bisa dikonsolidasikan. Ya. Oke. Itu ada teorinya loh di dalam filsafat hukum tata negara. Gus Dur, kenapa Gus Dur tidak Gus Dur itu bisa dijatuhkan dan penjatuhan karena Gus Dur kalah, tidak bisa mengkonsolidasikan yang menang kan gitu kan. Itu satu. Kita mundur lagi berikut.
ketika Bung Karno dijatuhkan tahun 65, ya kan? Itu kan alasannya Bung Karno terlibat G30S, oleh sebab itu dipaksakan, diam-diam dipaksalah, orang sudah tahu, mengeluarkan Super Semar. Lalu Super Semar itu meniadakan kekuasaan Bung Karno, diisolasi dari pembuatan keputusan-keputusan pemberantasan negara. Itu kan tidak sah. Ya. Baru setahun kemudian dibuatkan hukumnya agar sah, dibuat TAP MPR. Sekarang Bung Karno diganti Pak Harto. ganti Pak Harto. Tidak sah. Sebuah kesalahan yang tidak sah. Kalau bisa dikonsolidasikan dan rakyat setuju, Itu menjadi Jadi sah. sah ya? menjadi sah. Iya. Gus Dur tidak mendapat dukungan. Pak Harto pada waktu itu ketika mengambil dengan Super Semar, dukungan rakyat kuat. Karena pada waktu itu orang sedang marah kepada PKI. Kalau tidak ada Pak Harto, negaranya hancur. Kan gitu pada waktu itu. Menjadi sah kekuasaannya. Mundur lagi. Ketika Bung Karno mengambil kekuasaan, Anda belum lahir. Tahun 59. Oh, 59. Mengeluarkan dekret presiden. Waktu itu yang berkuasa kan Perdana Menteri, karena waktu itu parlementer. Oh iya. Presiden itu simbolik. Kepala negara aja. Presiden itu simbolik waktu itu, tahun 59. Tapi Bung Karno mengeluarkan dekret dengan melanggar konstitusi RIS, UUDS 50. Apa itu? Yaitu menurut UUDS yang membuat undang-undang dasar itu konstituante. Gitu kan? Tapi oleh Bung Karno buat dekret konstituante dibubarkan, undang-undang dasar diberlakukan sepihak. Bung Hatta pada waktu itu dan beberapa aktivis politik yang pro politik yang bersih dan konstitusi mengatakan Bung Karno telah melakukan kudeta terhadap iya, waktu itu baca aja tulisan Bung Hatta. Anda tidak percaya Bung Hatta? Jadi melanggar konstitusi, tapi Bung Karno itu waktu itu dianggap benar oleh masyarakat. Karena apa? Pada waktu itu konstituantenya berkelahi 3,5 tahun tidak selesai. Nggak selesai, ya. Wah, ini bahaya, kata Bung Karno. Oleh sebab itu Bung Karno atas dukungan Angkatan Darat mengambil tindakan sepihak, dekret. Bisa? Bisa tuh ternyata. Bisa. Kemudian ketika Bung Karno dikritik, pakai aja panggil Ketua Mahkamah Agung Wiryono Projodikoro. Dibilang, Pak, gimana menurut Mahkamah Agung tuh? Bung Karno ngambil kekuasaan sepihak. Kata Projodikoro, boleh. Karena itu untuk menyelamatkan rakyat dan negara dari kehancuran. Itu kan tergantung pada konsolidasinya kan. Iya. Kalau konsolidasi Politiknya. bisa. Coba pada waktu itu kalau Bung Karno kalah konsolidasinya, jatuh kayak Malah dia yang jatuh. Jatuh. Iya. kayak Gus Dur. Artinya Prof. Mahfud mau